Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiq Muzain Nababan. Nah, di video ini saya mau menjelaskan bagaimana mengalihkan matriks menggunakan kode program. Oke, untuk bahasa yang digunakan yaitu bahasa Kotlin. Nah, apa aja yang akan kita lakukan di pemrograman nanti? Yang pertama itu kita menginisiasi matriksnya dulu. Lalu kita validasi matriksnya karena nanti ada aturan-aturan untuk mengalihkan matriksnya. Jadi kita perlu validasi dulu biar tidak ada error yang disebabkan. Oke. Yang ketiga itu membuat fungsi untuk mengalihkan dan menampilkan matriksnya biar rapi. Oke, sebelum kita ke kode program, mungkin perlu dijelaskan ulang. Nah, matriks itu ya kumpulan bilangan yang disusun dalam bentuk baris dan kolom. Nah, setiap elemen matriks itu memiliki posisi baris dan kolom tertentu. Contohnya, ini ada matriks 2x2 dengan 2 baris dan 2 kolom. Nah, untuk syarat perkalian matriks, itu kolom matriks A itu harus sama dengan matriks B. Misalnya di sini ada matriks A dengan ordo 2x2 dan matriks B dengan ordo 2x2. Jadi kita dapat hasil yang sama yaitu 2. Lanjut, misalnya di sini ada contoh perkalian matriks ya. Untuk matriks A-nya yaitu matriks dengan isi 2, 3, 1, 0 dan matriks B itu dengan isinya itu 3, 2, 1, 1. Nah, untuk mengalihkannya itu baris dari matriks A itu dikalikan dengan kolom matriks B. Misalnya di sini 2 kali 3 ditambah 3 kali 1. Begitu juga dengan seterusnya, lalu dapatlah hasilnya yaitu 9, 7, 3, 2. Oke, kita sudah masuk ke text editor. Nah, text editor yang saya gunakan yaitu IntelliJ IDEA ya. Oke, kita masuk ke fungsi utamanya dulu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, pertama kita inisiasi dulu matriksnya. Kita akan mengalihkan dua matriks. Kita misalkan di sini ada variabel A dan variabel B yang akan menampung matriks A dan matriks B. Kita buat di sini untuk matriks A-nya itu dengan ordo 2x2 dan matriks B-nya itu dengan ordo 2x4. Kenapa beda matriksnya? Kan tidak masalah karena kolom dari matriks A dan baris dari matriks B ini masih sama. Nah, sebelum kita masuk ke fungsinya, kita buat validasi dulu di sini biar tidak terjadi error di programnya nanti. Kita inisiasikan di sini ada A, kita ambil indeks 0 dan kita ambil ukurannya, yaitu maksudnya itu kita ambil ukuran dari ini. Kita ambil ukuran dari array of yang ini. Itu nilainya 2 tadi ya kan. Dan itu kalau tidak sama dengan ukuran dari B. B-nya itu ukurannya ini kan ada 2 isinya. Maka isinya 2. Kalau kolom dari bahasa gampang itu kolom dari variabel A dan baris dari variabel B itu nggak sama, kita beri message jumlah kolom matriks A harus sama dengan jumlah baris matriks B. Nah, kalau sama, kita lanjutkan dengan membuat variabel matriks C yang itu hasilnya. Nah, ini ada perkalian, ini fungsinya. Kita masuk ke fungsi perkalian. Oke. Di fungsi perkalian ini akan menerima 2 parameter ya. Yaitu kita buat di sini biar gampang itu A dan B dengan tipenya itu array integer. Begitu juga dengan yang B. Nah, untuk fungsinya ini nanti akan mengembalikan array dengan integer array. Saya biar sama lah kan. Nah, kita misalkan di sini atau kita buat dulu matriks C-nya. Dengan ukurannya itu adalah baris dari matriks A dan kolom dari matriks B, kebalikannya. Ini untuk ukuran dari hasil dari matriks A. Nah, untuk penjumlahannya kita akan menggunakan 3 looping di sini. Oke. Untuk looping yang pertama kita pakai for ya. Untuk looping yang pertama ini akan mengambil baris keberapa dari matriks A dan baris yang mana nanti yang diletakkan pada matriks C-nya atau matriks ya, hasilnya lah nanti gitu ya gampangnya. Terus untuk looping yang kedua, ini nanti akan memilih kolom yang keberapa dari matriks hasilnya atau matriks C-nya. Nah, untuk loop yang terakhir ini untuk mengalihkan dan menjumlahkan baris dari matriks A ke kolom matriks B. Oke. Nah, untuk formulanya nanti ini seperti ini. Ini CIJ itu ya ukurannya itu kolom baris ke I dan kolom ke J. Yang nanti ini nanti hasil dari ini akan langsung ditambahkan ke variabel C ini tadi. Nah, kita dari awal itu dari matriks A baris ke I kolom ke K yang dikalikan dengan variabel yang dikalikan dengan matriks B dari baris K ke kolom J. Nah,
Setelah selesai loopingnya, maka akan kita kembalikan nilainya. Maka variabel matriks C ini itu hasilnya adalah array yang sudah dijumlahkan. Nah, sekarang kita tampilkan nih matriksnya. Kita buat dulu, ini opsional message untuk nampilin hasil perkalian matriksnya itu adalah kita buat function lihat matrik. Oke, ini untuk function lihat matriknya. Kita ambil ini cukup satu parameter aja ya, karena kita cuma mau ngambil matriks yang udah dijumlahkan tadi. Sama kita buat tipe datanya array, integer array. Nah, kita nampilinnya pakai looping juga nih. Untuk looping yang pertama itu akan mengambil berapa banyak baris dari matriksnya, dan untuk looping yang kedua itu akan menampilkan kolom dari baris keberapa. Misalkan ini baris pertama, nah baris pertama kolom 1, baris pertama kolom kedua, begitu dan seterusnya. Ini dispasi ya, biar rapi nanti hasil matriksnya. Lalu kita print line untuk biar setiap baris itu pindah ke bawah, biar nggak satu baris semua nanti hasil matriksnya. Oke, kita masukkan lainnya parameter matriks C dan coba kita run ya. Oke, ini matriksnya udah tampil dan hasilnya pun benar. Oke. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.